Halo sahabatku, sebelum memulai videonya alangkah baiknya sahabat sedekah like dan subscribe ke channel ini. Yang sudah subscribe saya doakan semoga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita. Dan tak lupa juga menuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita bernama Roha. Sejak kecil, Roha sudah dikenal sebagai gadis yang baik hati dan suka menolong. Sayangnya, orang-orang di desa kerap menilai orang dari penampilannya, dan Roha yang berperawakan gemuk seringkali menjadi bahan cemoohan. Meskipun begitu, Roha memiliki ketulusan hati yang membuatnya selalu tersenyum walaupun terluka. Roha tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Keduanya hidup dari hasil kerja Roha yang membantu tetangga di ladang atau mengantar barang dagangan ke pasar. Meskipun pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak uang, Roha selalu menerima dengan ikhlas, karena baginya, yang terpenting adalah bisa membantu ibunya menjalani hidup dengan tenang. Setiap hari, ketika Roha pergi ke pasar, suara cemoohan dari orang-orang desa selalu terdengar di telinganya. Lihat itu, Roha si gemuk. Siapa juga yang mau mendekati perempuan seperti dia? Salah satu pemuda desa berkomentar dengan tawa mengejek. Kalau tubuhnya sebesar itu, bagaimana dia mau menikah? Sahut seorang gadis muda yang berjalan bersama temannya. Walaupun sering mendengar ucapan-ucapan menyakitkan, Roha hanya bisa menundukkan kepalanya dan berlalu tanpa membalas. Baginya, menanggapi orang-orang seperti mereka hanya akan membuat dirinya merasa semakin terluka. Sepanjang perjalanan pulang, ia menahan air mata yang hendak jatuh dan mencoba menguatkan hatinya dengan mengingat kata-kata ibunya. Roha, jangan dengarkan kata-kata orang. Mereka tidak tahu seperti apa hatimu yang sebenarnya. Kamu adalah anak baik yang selalu membantu orang lain. Tuhan pasti melihat itu, dan suatu hari kamu akan mendapatkan kebahagiaanmu, ujar ibunya dengan penuh kasih setiap kali Roha merasa sedih. Namun, seiring bertambahnya usia, kerinduan Roha untuk memiliki pasangan hidup kian terasa. Ia ingin merasakan cinta dan dicintai, namun kenyataan selalu membuatnya kecewa. Setiap kali ia berpikir ada seorang pria yang benar-benar tertarik padanya, ternyata pria tersebut hanya bermain-main dengan perasaannya atau bahkan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Hingga suatu hari, ketika sedang berbelanja di pasar, Roha bertemu dengan seorang pria tua bernama Kakek Tumo. Ia adalah seorang kaya raya yang tinggal di ujung desa, namun hidup sebatang kara karena istrinya telah meninggal beberapa tahun yang lalu dan anak-anaknya tinggal di kota. Kakek Tumo dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati, meskipun ia jarang keluar rumah. Kakek Tumo memandang Roha dengan senyum ramah ketika mereka bertemu. "Neng Roha, apa kabar? Saya sering dengar tentangmu dari orang-orang di sini," sapanya dengan suara lembut. Roha yang tak terbiasa mendapat sambutan hangat dari orang lain hanya bisa tersenyum kecil. "Baik, Kek. Terima kasih. Kakek sering dengar apa tentang saya?" Kakek Tumo tersenyum penuh arti, seakan-akan sudah mengetahui beban yang dipikul oleh Roha. "Saya dengar kamu wanita yang baik dan suka menolong. Saya suka orang-orang yang memiliki ketulusan hati seperti kamu, Neng." Roha merasa tersentuh oleh kata-kata Kakek Tumo. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya lebih dari sekadar penampilan luarnya. Mereka berdua mulai berbicara lebih lama, membahas kehidupan sehari-hari, masa lalu, hingga mimpi-mimpi kecil yang selalu Roha simpan dalam hatinya. Obrolan sederhana itu membuat hati Roha terasa hangat, seolah-olah ia telah menemukan teman yang dapat memahami dirinya. Sejak saat itu, Kakek Tumo dan Roha semakin sering bertemu. Setiap kali Roha pergi ke pasar, mereka selalu bertemu dan berbincang di bangku taman yang ada di dekat gerbang desa. Meski jarang berbicara banyak tentang perasaan, Kakek Tumo seringkali menunjukkan perhatian yang tulus pada Roha. Kadang-kadang, ia mengirimkan makanan atau buah-buahan yang ia tanam di kebunnya untuk diberikan kepada Roha dan ibunya. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit tampak berwarna keemasan, Kakek Tumo berbicara dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Roha, kakek sudah tua. Mungkin sisa hidup kakek tidak banyak lagi. Tapi, kakek ingin menjalani hari-hari terakhir dengan orang yang membuat kakek bahagia." Roha menatap Kakek Tumo dengan bingung. "Kakek, apa maksudnya?" Dengan senyum yang lembut, Kakek Tumo berkata, "Roha, maukah kamu menikah dengan kakek? Kakek tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi kakek melihat ketulusan dalam dirimu. Kakek ingin memberikan kebahagiaan yang tak pernah kamu rasakan sebelumnya." Roha tertegun, tak mampu menjawab seketika. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara kebingungan dan harapan. Selama ini,
Ia tak pernah berpikir akan menikah dengan seseorang yang jauh lebih tua darinya. Namun, kakek Tumo adalah satu-satunya orang yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan menghargainya sebagai pribadi. Setelah berpikir matang-matang, Roha akhirnya menerima lamaran kakek Tumo dengan hati yang ikhlas. Mereka pun menikah dengan sederhana, tanpa pesta mewah atau keramaian. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat yang hadir. Cemoohan orang-orang desa masih terdengar, namun kali ini Roha tidak peduli. Baginya, kakek Tumo adalah cahaya yang telah lama ia tunggu. Pria itu menerima Roha apa adanya, dan Roha merasa hidupnya kini memiliki arti yang lebih dalam. Di awal pernikahan mereka, Roha merasa canggung. Usianya yang jauh lebih muda dibandingkan kakek Tumo membuatnya merasa takut apakah ia bisa menjadi istri yang baik. Namun, kakek Tumo selalu bersikap sabar dan pengertian, membimbing Roha dengan lembut dalam setiap hal. Setiap pagi, Roha akan bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan merawat rumah. Meski kakek Tumo sudah tak sekuat dulu, ia sering membantu Roha mengurus kebun kecil di halaman mereka. Bersama-sama, mereka menanam sayuran dan bunga-bunga yang indah. Kebun itu menjadi tempat mereka berbagi tawa dan cerita. Kakek Tumo adalah pendengar yang baik, dan ia selalu mendengarkan setiap cerita yang dibagikan Roha, meskipun kadang-kadang hanya cerita-cerita kecil tentang keseharian. Roha merasa dirinya semakin dicintai setiap hari. Kehadiran kakek Tumo membuat Roha semakin percaya diri, bahkan mulai berani berbicara dengan orang-orang desa yang dulu sering menghinanya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Roha mulai merasa mual di pagi hari dan sering merasa lelah. Ia mengira dirinya hanya kelelahan karena aktivitas sehari-hari, tetapi setelah memeriksakan diri ke bidan desa, ia mendapat kabar yang sangat mengejutkan, Roha hamil. Roha pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan khawatir. Ketika memberitahu kakek Tumo, pria tua itu terkejut sekaligus bahagia. Meski usianya sudah lanjut, ia merasa sangat bersyukur akan kehadiran anak yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Roha, ini adalah berkah yang luar biasa. Kita akan memiliki anak. Kakek sangat bahagia, ujar kakek Tumo dengan mata berkaca-kaca. Setiap hari, kakek Tumo merawat Roha dengan penuh kasih sayang. Ia selalu memastikan Roha mendapatkan makanan yang bergizi dan beristirahat cukup. Meskipun usianya sudah tidak muda, ia melakukan segala hal untuk membuat Roha merasa nyaman selama kehamilannya. Mereka berdua sering duduk di teras rumah, berbicara tentang masa depan anak mereka dan berharap bisa memberikan kehidupan yang bahagia untuknya. Beberapa bulan kemudian, Roha melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat, dan mereka memberinya nama Bayu. Kehadiran Bayu membawa kebahagiaan yang tak terhingga dalam hidup Roha dan kakek Tumo. Setiap pagi, kakek Tumo menggendong Bayu dengan penuh kasih sayang, sementara Roha melihat mereka dengan senyum hangat. Orang-orang desa yang dulu mencemooh Roha perlahan-lahan mulai menghormatinya. Mereka melihat betapa bahagianya Roha bersama keluarga kecilnya, dan banyak dari mereka yang mulai menyesali kata-kata dan sikap mereka di masa lalu. Perlahan, pandangan masyarakat desa terhadap Roha berubah. Kini, banyak yang datang ke rumahnya untuk berkunjung, membawa hadiah untuk Bayu, atau hanya sekedar berbincang dengan Roha dan kakek Tumo. Mereka mulai menyadari bahwa Roha bukan sekadar si gemuk yang mereka hina, melainkan seorang wanita yang penuh kasih sayang dan tulus hati. Kehidupan Roha dan kakek Tumo pun berjalan dengan penuh kedamaian. Bayu tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas, dan kehadirannya semakin mempererat hubungan mereka. Setiap sore, Roha dan kakek Tumo mengajak Bayu berjalan-jalan di sekitar desa, menikmati pemandangan alam sambil bercengkerama. Anak-anak desa lainnya juga suka bermain dengan Bayu, dan kebahagiaan keluarga Roha menjadi contoh bagi para penduduk lainnya. Kakek Tumo, meski sudah lanjut usia, tetap memberikan waktu dan perhatiannya untuk mendidik Bayu. Ia mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan kesederhanaan, sama seperti yang ia lihat dalam diri Roha. Bagi kakek Tumo, Bayu adalah harapan terakhirnya untuk melihat keluarga kecil ini melanjutkan warisan cinta yang telah ia tanamkan. Sebagai seorang ibu, Roha merasakan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Bayu adalah anugerah besar dalam hidupnya, dan kakek Tumo adalah cinta sejatinya, sosok yang menerimanya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Di mata Roha, kakek Tumo bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang sahabat, pelindung, dan guru kehidupan. Namun, waktu terus berjalan, dan usia kakek Tumo semakin senja. Pada suatu pagi, ketika sinar matahari menyinari lembut jendela kamar mereka, kakek Tumo memegang tangan Roha dan menatapnya dengan pandangan penuh cinta. "Roha, mungkin tidak lama lagi kakek harus pergi meninggalkanmu dan Bayu," ucapnya dengan suara lirih. Roha tercekat mendengar kata-kata itu.
Walaupun ia tahu hari itu akan datang, ia tetap merasa belum siap. "Kakek, jangan berkata seperti itu. Roha dan Bayu masih sangat membutuhkan kakek di sini," jawab Roha. Suaranya bergetar menahan air mata. Kakek Tumo mengusap tangan Roha dengan lembut. "Roha, jangan bersedih. Kakek bahagia bisa menghabiskan waktu bersama kalian. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kakek, dan Bayu adalah buah dari cinta kita. Ingatlah, meskipun kakek pergi, cinta kakek akan selalu ada dalam hati kalian." Kakek Tumo berusaha menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh ketenangan dan kebahagiaan, namun tubuhnya kian hari kian lemah. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, kakek Tumo menghembuskan nafas terakhirnya di samping Roha dan Bayu, yang setia menemaninya hingga detik terakhir. Roha menangis pilu, merasa separuh jiwanya ikut pergi bersama kepergian kakek Tumo. Namun, ia berusaha tegar demi Bayu. Ia tahu bahwa kakek Tumo pasti menginginkan ia untuk melanjutkan hidup dengan penuh keteguhan, menjaga Bayu, dan meneruskan segala kebaikan yang telah mereka bangun bersama. Setelah kepergian kakek Tumo, Roha terus menjalani hidupnya dengan semangat. Kini, ia menjalani hari-harinya dengan menjaga Bayu, mendidiknya, dan membesarkannya sesuai dengan nilai-nilai yang telah kakek Tumo ajarkan. Meskipun hidup tanpa kehadiran suaminya terasa berat, Roha selalu merasakan keberadaan kakek Tumo dalam setiap langkahnya. Warisan kakek Tumo yang ditinggalkan untuk Roha dan Bayu bukan hanya berupa materi, tetapi juga cinta yang tulus, kepercayaan, dan keteguhan hati. Semua itu menjadi bekal bagi Roha dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Ia percaya bahwa walaupun kakek Tumo telah pergi, cintanya akan selalu menjadi kekuatan bagi mereka berdua. Dalam tahun-tahun berikutnya, Roha terus berjuang untuk memberikan kehidupan yang baik bagi Bayu. Ia bekerja keras di kebun mereka, membesarkan Bayu dengan penuh kasih sayang, dan mengajarkan kepadanya tentang cinta dan kebaikan, sama seperti yang telah kakek Tumo lakukan. Bayu tumbuh menjadi anak yang baik hati, cerdas, dan penuh perhatian, mewarisi sifat-sifat baik dari ayahnya yang tak sempat lama ia kenal. Di setiap langkahnya, Roha selalu berdoa agar kakek Tumo merasa damai di alam sana, sembari berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjaga dan mencintai Bayu, seperti yang kakek Tumo inginkan. Kehidupan Roha mungkin tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa selama ia memiliki cinta dalam hatinya, ia akan mampu melalui segalanya. Waktu terus berlalu, dan Roha menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai wanita yang tabah dan penuh kasih, seorang ibu yang kuat dan penuh cinta. Masyarakat desa yang dulu mencemoohnya kini memandangnya dengan penuh hormat, menyadari bahwa Roha adalah teladan ketulusan dan ketabahan. Bersama Bayu, Roha menemukan kebahagiaan sejati dalam kehidupan sederhana mereka. Warisan cinta dari kakek Tumo terus hidup di dalam hati mereka, mengalir dalam setiap doa dan langkah yang mereka ambil. Dan Roha tahu, meskipun kakek Tumo tak lagi di sisinya, cinta mereka akan abadi, menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup mereka hingga akhir hayat. Demikianlah cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.